Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Putri Ningsih dari kelompok 13. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan dosen pengampu Penny Anggraini SPD MPD. Pengertian RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tujuan dan fungsi RPP: 1. Mempermudah, memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. 2. Menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna. Maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP. 1. Mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. 2. Menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi dan memberikan kecakapan hidup sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. 3. Menggunakan metode dan media yang sesuai. Media yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. 4. Penilaian dengan sistem pengujian menyuruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP 1. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. 2. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. 3. RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan lebih. 4. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di suatu pendidikan. Prinsip-prinsip menyusun RPP. A. RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus dengan menyesuaikan kondisi madrasah. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Berorientasi pada peserta didik mandiri, terus belajar rasa ingin tahu, kreativitas, inisiatif, inspiratif, keterampilan, dan kebiasaan belajar. D. Mengembangkan budaya gemar membaca dan menulis. E. Melestarikan kultur Islam dan memudayakan akhlakul karimah. F. Mengembangkan keilmuan dan peradaban Islami. G. Keterkaitan dan keterpaduan. H. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi serta efektivitas. Langkah-langkah menyusun RPP. A. Mengkaji silabus. B. Mengidentifikasi materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. C. Menentukan tujuan yang dapat diorganisasikan mencakup seluruh kompetensi dasar. Tujuan mengacu pada indikator dan behavior. D. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. Ada pendahuluan, inti, penutup. Dan E. Penjabaran jenis penilaian. F. Menentukan alokasi.
G. Menentukan sumber belajar, itu rujukan, objek, bahan, kegiatan digunakan kegiatan pembelajaran, pemanfaatan lingkungan. Di sini ada standar proses nomor 41 tahun 2007. Kita lihat standar proses nomor 65 tahun 2013 berbeda dengan standar proses nomor 41 tahun 2007. Di sini ada penambahan langkah-langkah pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan Permendikbud nomor 81 tahun 2013 juga berbeda dengan standar proses nomor 65 tahun 2013. Ini contoh format RPP. Nama madrasah, mata pelajaran, alokasi waktu, dan A. Kompetensi inti, ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, dan seterusnya. B. Kompetensi dasar dan indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran atau rincian dari materi pokok. E. Metode pembelajaran. F. Media dan alat dan sumber belajar. G. Penilaian. Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.